Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Art Movie. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Snowpiercer. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Bong Joon-ho, dibintangi oleh banyak aktor dan aktris yang diantaranya adalah Chris Evans, Song Hang-ko, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Go Ah-sung, John Hurt, dan Ed Harris. Cerita film ini adalah di mana hampir semua manusia akan punah. Semua permukaan bumi sudah ditutupi oleh salju yang turun tak henti-hentinya. Cuaca yang begitu dingin membuat banyak manusia terbunuh. Hanya ada sebagian manusia yang selamat, yaitu manusia yang menaiki sebuah bahtera yang kali ini bukan berbentuk perahu, tetapi bahtera yang berbentuk kereta, di mana kereta itu sudah berjalan selama 17 tahun lamanya semenjak bumi tak bisa lagi dihuni. Bagaimana kisah kereta yang terus berjalan ini? Apakah akan terus berjalan atau akan berhenti di suatu masa? Untuk mengetahui itu, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan ditampilkannya sebuah kereta yang terus berjalan, terdiri dari banyak gerbong yang masing-masing sesuai peruntukannya. Di awal film langsung kita diperlihatkan sisi gerbong paling belakang, yang untuk selanjutnya jalan cerita diambil dari kacamata kelompok manusia yang berada di gerbong sana, di mana gerbong inilah yang diisi oleh rakyat biasa. Mereka setiap hari hanya makan makanan yang sama sekali tak layak. Tapi itu satu-satunya cara mereka agar bertahan hidup di sana. Kehidupan mereka begitu menderita dengan tempat tidur yang bertumpuk serta perlakuan petugas yang begitu otoriter. Bahtera yang berbentuk kereta ini dimiliki oleh Mr. Wilford yang sekaligus merupakan masinis dari kereta ini. Orang-orang yang berada di gerbong paling belakang ini belum pernah sekalipun bertemu dengan Mr. Wilford, karena memang mereka tak diizinkan untuk berpindah ke gerbong depan. Gerbong paling belakang ini dipimpin oleh seorang yang bernama Curtis. Kemudian ada juga Gilliam yang merupakan sesepuh yang bertugas sebagai penasehat. Orang-orang yang berada di gerbong belakang ini ingin merencanakan sebuah revolusi, di mana mereka akan berontak untuk berpindah menuju gerbong terdepan. Curtis dan Gilliam pun sudah mengatur formasi sampai ke hal-hal paling detail untuk nantinya mereka melakukan aksi. Mereka harus melewati sekitar 3 gerbong, dan di sana mereka harus mencari seorang pria Jepang yang sedang dipenjara bernama Namgong. Namgong adalah seorang yang bisa membuka pintu gerbang yang selanjutnya. Tanpa Namgong, usaha orang-orang ini akan sia-sia. Suatu ketika, ada seorang wanita yang diutus oleh Mr. Wilford untuk datang ke gerbong paling belakang agar dapat membawa seorang anak kecil dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Mr. Wilford. Tinggi dan besarnya harus sesuai keinginan dengan Mr. Wilford. Sontak ini membuat Curtis semakin ingin melakukan percepatan revolusi. Tidak hanya Curtis, namun juga sebagian orang yang berada di gerbong paling belakang memang sudah menginginkan revolusi, karena sudah tak tahan lagi hidup di sana. Revolusi pun terjadi. Mereka semua saling bantu-membantu untuk mengangkat sebuah pipa besar dan panjang. Hal itu untuk menahan agar pintu tak tertutup. Akhirnya mereka berhasil menuju gerbong di mana Namgong berada. Di penjara itu ternyata Namgong tak sendiri. Di sebelahnya ada putrinya yang berumur 17 tahun, di mana sudah sejak lahir putrinya berada di dalam kereta itu. Namgong dan putrinya menginginkan imbalan untuk membantu mereka untuk membuka gerbong, yaitu dengan sebuah kronol. Kronol sendiri adalah sebuah limbah industri yang bisa membuat halusinasi. Akhirnya mereka sepakat akan imbalan Namgong. Pintu gerbang pertama Namgong buka, tapi di sana tak ada siapapun. Orang-orang sudah melarikan diri ke depan. Tak lama, sinar matahari dari luar masuk ke dalam bahtera tersebut.
Di luar sana mereka melihat daratan yang sudah lama mereka tak lihat. Di luar masih beku, salju masih saja turun menutupi semuanya. Tak ada yang tersisa, hanya beberapa tanda di mana manusia pernah hidup di sana. Gerbong selanjutnya dibuka. Di gerbong itu ternyata tempat makan yang setiap hari mereka makan diproduksi. Ternyata makanan itu berasal dari sampah dan sebagian dari ikan busuk yang kembali diolah. Dan itu membuat Curtis semakin murka atas apa yang terjadi. Gerbong selanjutnya cukup lama Namgong membuka pintunya. Butuh waktu lama sampai bisa terbuka. Saat sudah terbuka, ternyata di sana sudah ada banyak orang yang lengkap dengan senjatanya masing-masing. Di belakang ada wanita yang memandu bernama Mason. Baku hantam pun dimulai dan dimenangkan oleh Curtis dan teman-temannya. Saat mereka telah usai, Mason berhasil disandra oleh Curtis dan berjanji akan membantu Curtis dan yang lainnya untuk menuju gerbong paling depan, di mana Mr. Wilford berada di sana. Kemudian perjalanan kembali dimulai. Tak semua orang ikut ke gerbong depan, hanya beberapa orang saja. Saat pintu dibuka, sekarang kita diperlihatkan bagaimana gerbong itu penuh dengan tanaman hijau. Keadaan di sana jauh berbeda dengan gerbong tempat Curtis dan kaumnya berada. Mereka semua keheranan karena ini pertama kalinya mereka melihat tanaman kembali semenjak bumi dilanda kepunahan. Di gerbong berikutnya kita akan melihat sebuah akuarium besar layaknya sebuah akuarium raksasa. Mereka semua terpesona dengan apa yang mereka lihat. Di sana ada juga restoran kecil yang buka setahun hanya 2 kali dan hanya menghidangkan sushi. Untuk pertama kalinya, akhirnya mereka memakan makanan yang enak. Di depannya ada jendela yang memperlihatkan jelas bagaimana keadaan daratan yang begitu lumpuh total. Semua ditutupi oleh es, membeku. Tak ada satupun manusia yang mampu bertahan di luar sana. Perjalanan kembali dimulai. Gerbong ini kita melihat di mana daging-daging diproduksi. Mereka kembali termenung atas apa yang mereka lihat. Sekarang kita beralih ke gerbong selanjutnya. Di sini ada sekolah di mana anak-anak dididik. Mereka semua begitu memuja Wilford layaknya Tuhan. Beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa orang yang melarikan diri dari kereta dan akhirnya membunuh. Anak-anak dan Curtis diperlihatkan akan hal itu. Di luar memang begitu berbahaya bagi siapapun yang menginjakkan kakinya. Perjalanan ke gerbong selanjutnya dimulai. Di sini ada kamar-kamar yang bagus dan terlihat nyaman, yang mana itu mungkin saja pesanan orang-orang kaya. Di gerbong selanjutnya ada sebuah restoran bintang 5, lengkap dengan makanan mewahnya. Gerbong selanjutnya lagi kita akan melihat sekumpulan orang-orang yang sedang memanjakan diri. Curtis dan teman-temannya memang harus buru-buru sampai ke depan, karena di belakang mereka terus diikuti oleh tentara Wilford yang selamat dari serangan revolusi beberapa waktu lalu. Setelah terlibat pertempuran, teman Curtis semua mati, dan yang tersisa hanya Curtis, Namgong, dan putrinya. Kali ini tak ada lagi yang mengikuti. Mereka berjalan menuju gerbong terdepan dengan penuh rasa marah. Gerbong selanjutnya kita akan melihat sebuah klub malam dan penuh dengan orang-orang yang berpesta. Setelah melakukan revolusi yang melelahkan, juga perjalanan dari satu gerbong ke gerbong lainnya, Curtis dan Namgong serta putrinya pun sampai ke gerbong tempat mesin itu berada. Tinggal satu pintu lagi yang harus dibuka untuk bertemu dengan pemilik bahtera, yaitu Mr. Wilford. Tapi Namgong tak mau membuka pintu itu. Namgong malah ingin membuka pintu menuju keluar kereta. Yang jelas saja Curtis menolaknya. Namgong yakin betul kalau di luar salju sudah semakin meleleh, karena sebelumnya dia melihat bangkai pesawat sudah mulai terlihat di jembatan. Karena sebelumnya pesawat itu sama sekali tak terlihat karena tertutup oleh salju. Saat Namgong hendak meledakkan pintu keluar, seorang wanita keluar dari ruangan Wilford dan menembak Namgong. Kemudian wanita itu mempersilahkan Curtis masuk ke dalam untuk bertemu dengan Mr. Wilford. Dan inilah gerbong terdepan dari bahtera ini, di mana kereta ini dikendalikan oleh seorang yang penuh dengan ambisi bernama Wilford. Di sana Curtis berbicara dengan Wilford. Tak disangka Wilford akhirnya menjelaskan semuanya. Revolusi yang akhirnya dilakukan oleh Curtis dan kaumnya itu
adalah rencana Mr. Wilford sendiri bersama temannya yang berada di gerbong paling belakang yang hidup bersama Curtis, yaitu Gilliam. Selama ini Wilford dan Gilliam telah bekerja sama untuk menjaga kestabilan kereta. Curtis pun diharapkan menjadi penerus Wilford untuk membuat kereta itu terus berjalan, tapi sayangnya Curtis tak menginginkan hal itu. Di bawah lantai, Curtis akhirnya menemukan anak temannya yang diambil paksa beberapa waktu yang lalu. Curtis pun menyelamatkan anak itu. Kemudian Namgong meledakkan kereta itu, tapi sayang untuk gerbong paling depan itu rusak dan tak bisa ditutup. Akhirnya mereka semua mati. Ya, mereka semua mati dan tersisa hanya Putri Namgong dan seorang anak yang diselamatkan oleh Curtis. Untuk pertama kali di hidup mereka, Putri Namgong dan seorang anak kecil laki-laki ini pun menginjakkan kaki di daratan. Di sana ada beruang yang melihat mereka, dan film pun selesai. Sekian pembahasan film dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.